Polemik rumah tangga ibu kandung Bams, Desiree Tarigan dan ayah sambungnya, Hotma Sitompul, makin memanas. Bahtera rumah tangga yang telah terjalin selama 22 tahun itu diguncang badai konflik yang pelik yang tak kunjung tuntas. Dan belum lama ini, pihak Hotma Sitompul kembali mempersoalkan sebuah brankas pribadi milik Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan yang menurut pihak Hotma isi brankas tersebut telah dibawa Desiree saat keluar dari rumah. Dan menanggapi hal itu, Desiree melalui kuasa hukumnya Hotman Paris pun angkat bicara. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman Paris mengenai brankas yang dipersoalkan pihak Hotma Sitompul? Saya tanya sama Desi, emang kenapa brankas kosong? Ah, ini jawaban Desi nih. Tanya sama dia, ini gaya wanita nih ya. Tanya sama dia, emang dia beli apa untuk saya selama 22 tahun jadi istrinya? Itu kata Desi. Dia bilang lagi, emang saya seperti istrinya Hotman Paris sangat beruntung, katanya. Emang saya seperti istrinya Hotman Paris sangat beruntung. Itu pernyataan Desi. Pasal 367 KUH pidana mengatakan tidak ada pencurian dalam suami istri kecuali ada perjanjian pisah harta. Jadi kalau seorang istri atau seorang suami mengambil harta daripada pasangannya, itu bukan pencurian. Pasal 367 KUH pidana. Jadi saya nggak ngerti kenapa sih sudah hampir berapa bulan ini tiba-tiba isu itu lagi. Sementara soal Gunung Gininya sampai sekarang belum tuntas. Nggak ada lah. Nggak ada ya, Bang? Kan istrinya suruh nanya, emang dia beli apa untuk saya? Ya tanya aja mana pun pembeliannya, ada berlian nggak itu? Tinggal tanya. Ya kan kalau berlian kan pasti ada bonnya kan? Nggak mungkin hilang dong. Ada brankas. Kalian tahu dong kalau brankas isinya apa? Surat-surat penting, barang-barang berharga, segala macam. Nah, brankas ini sekarang masih ada ya di rumah, di kamar. Tetapi kami yakin ini isinya udah nggak ada. Apakah benar seperti itu? Apakah katakanlah barang-barang tadi itu dibelikan dari harta bersama itu? Kok sekarang ada masalah main ambil aja, main bawa aja semua dan lain sebagainya, sampai brankas saya dikosongin. Di mana di sini coba logikanya? Itikat baiknya di mana? Ya kan? Jadi jangan semata-mata melihat bahwa dari expose di media bahwa wah Pak Hotma ini begini, Pak Hotma pelit, inilah segala macam. Ya kaya. Ya, kita nggak tahu, makanya saya bilang. Artinya saya nggak mau detail dong, ya cerita apa aja di dalam situ, ya kan. Tapi artinya inilah, harus ada keterbukaan dong. Sekarang mau minta ini, minta itu, minta ini, yang udah digondol dulu itu nggak dihitung. Gitu loh. Bukan mau norak, nanti orang bilang, oh Hotma Sitompul pengacara gede, meja aja dihitung. Bukan masalah meja dihitung, ini dihitung, berlian dihitung, bukan itu masalahnya. Tapi ada tata cara, ya, ada etika yang mesti tempuh juga dong, ada tata keramanya juga dong. Jangan pergi segala macam, pergi nggak permisi, terus ngegondol, ngambilin barang. Namanya apa itu? Namanya apa coba? Maling, betul. Maka saya bilang, ada pasalnya pencurian dalam keluarga. Tata cara atau cara yang dilakukan oleh istri itu ya menghadapi permasalahan seperti itu, bukannya datang ke rumah saya bilang baik-baik, ya kan? Mungkin kemarin ketelepasan saya ngomong ya, tapi pantas juga saya pikir cium kaki, cium tangan gitu ya. Saya pikir nggak ada salahnya kok suami sendiri. Jadi kadang-kadang saya lihat, wah orang bilang kok persyaratannya kok begitu, enggak, ya kan? Artinya itu pantas masih dilakukan. Karena klien kami dalam hal ini sampai detik ini juga masih tetap menunggu, begitu ya Pak Kata, masih tetap menunggu apa sih yang mau dilakukan oleh pihak sana gitu, ya kan? Kalau katanya mau menyelesaikan, ngomong dong penyelesaiannya. Ini kan enggak, cuman apa yang didapatkan? Hei, kau nggak dapat apa-apa kalau cuma teriak di pinggir jalan. Mau, makanya kalau mau datang baik-baik, minta baik-baik, minta hal-hal yang memang wajar diminta. Bu Desi tahu kok mana yang menjadi haknya dia. Tahu. Jangan sekarang diributin Antasari 79. Tanahnya itu dibeli Pak Hotma sebelum menikah.
Udah, coba dibantah, buktikan nanti. Kalau memang kalian punya dokumen, sertifikat, dan bisa dibuktikan bahwa dalam apartemen itu dibeli di dalam perkawinan, silakan dibuktikan. Kami sudah sampaikan begitu, ya kan? Kalau mau ditunjukkan, waktunya nanti, bukan di sini. Kalau nanti ini urusan berpanjang ke pengadilan, nanti di pengadilan kita keluarkan bukti itu. Bahwa itu dibeli dan itu tanah adalah miliknya 100% adalah miliknya Pak Hotma Sitompul. Sementara itu, Hotman Paris selaku kuasa hukum Desiree Tarigan pun menjelaskan bahwa dengan membawa serta peralatan masaknya adalah sebuah hal yang biasa. Pasalnya, alat-alat masak tersebut dibutuhkan Desiree Tarigan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya memasak di salah satu tokonya. Oleh sebab itu, Hotman Paris pun tak menyangka jika alat-alat dapur yang dibawa Desiree Tarigan ke rumah ibunya juga dipersoalkan pihak Hotma Sitompul. Di sisi lain, seperti apakah perkembangan mediasi yang digagas Otto Hasibuan? Benarkah belum ada titik terang Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul akan rujuk? Seorang istri yang mau pulang ke rumah ibunya, kebetulan hobi dia adalah memasak. Apa salahnya dia membawa peralatan untuk masaknya pulang? Sangat nggak masuk di akal kalau itu dipersoalkan. Ya, dapur cuma berapa sih? Ya, dia kan apa nama usahanya itu, dapur Mami Tomo. Ya, dapur Mami Tomo. Toko. Mami Toko. Dia pulang ke rumah ibunya membawa peralatan dapur. Saya kira sangat wajar lah. Kalau sampai itu dipersoalkan, saya benar-benar tidak mengerti. Dalam 2 hari ini saya jual ruko 2 harganya 30 miliar. Saya nggak pernah nanya sama istri saya disimpan di mana. Nih, sampai sekarang gua nanya. Mau diambil ya, Bang? Dia nggak diambil, memang dia adalah istri saya gitu. Saya tahu saya belum ada. Ya, tadi malam Desi telepon saya belum ada. Ya, seorang istri kalau memang sudah mau pisah ya hanya mengharapkan yang wajar aja, selesai. Apa yang wajar mereka yang tahu harta gono gini mereka. Ya belum tahu, masih menunggu mediasinya Otto. Habis itu apakah tindakan hukum kita belum tahu. Saya minta Bu Desi, jangan kamu benturkan Ribu dengan menantu kamu, menantunya Ribu yang namanya Pak Hotma Sitompul. Karena biar bagaimanapun itu masih mertuanya dari Pak Hotma Sitompul. Desi masih istrinya Pak Hotma Sitompul. Bam masih anak sambungnya dari Pak Hotma Sitompul. Jadi jangan kamu, suami kamu buat sedemikian rupa sebagai orang yang terhina, ya. Jangan. Jadi Bu Desi dengan hormat, kembalilah kamu dengan hati yang baik. Ribu itu udah terlalu tua dan juga susah mengingat lagi satu persatu. Mana Pak Hotma, jangan-jangan dengan Bu Desi sendiri pun Ribu udah lupa. Yang mana Desi, siapa Hotma, siapa Bam. Kemarin kita ribut-ribut segala macam, sudahlah. Kamu dengan hati dingin, ya, kamu kembali kepada jati diri kamu bertobat, ya, minta maaf ke Pak Hotma. Maka sebenarnya satu-satunya ini kalau mau kembali bisa ngomong lagi secara baik-baik, harus ada yang ngalah nih, ya. Yang menurut saya, siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Sana yang di luar mengangkat ini, kemudian menjelek-jelekkan klien kami ke mana-mana, datanglah baik-baik. Bapak Hot minta maaf, ya kan, aku salah begini-begini. Kenapa mesti malu kok? Nggak usah di depan media lah, ya kan? Mau, kalau mau minta maaf nanti saya fasilitasi. Desi kontak ke saya, toh kenal baik kok, udah 30 tahun. Nanti saya mediasi, ya toh, untuk menyampaikan kepada klien saya, ya kan? Saya pikir itu yang bisa kita bantu lebih jauh. Tapi kalau memang itu juga nggak mau ditempuh, ya sudah, silakan berjuang di pengadilan. Polemik rumah tangga antara Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul juga melebar hingga ke ranah kuasa hukum. Banyak netizen yang menyoroti perselisihan antara Hotma Sitompul dan Hotman Paris. Hotman Paris diadukan oleh tim kuasa hukum Hotma Sitompul ke Peradi lantaran dituding melanggar kode etik advokat.
Lantas, akankah Hotman Paris melaporkan Hotma beserta tim kuasa hukumnya ke Dewan Kehormatan Pradi? Oke, saya terima tantangan tersebut. Tanyalah kepada rumput yang berkuat. Tapi memang Harisma Hotman Paris itulah bikin kasus ini jadi bergema. Sehingga sampai 30 pengacara lawan satu orang. Yang berhak memecat saya itu hanya klien. Saya tidak akan pernah mundur disuruh siapapun. Oke? Saya ditantang untuk berperkara hukum, saya ladeni. Karena coba Anda perhatikan kasusnya ini. Ada enggak satu kata pun dari mulut saya yang melanggar etika? Anda lihat videonya kan? Tidak ada. Yang pertama kali saat Desi datang ke gerbang rumahnya, saya kan nggak ada. Desi yang membuka kasusnya ke publik. Oke? Ya, begitu tahu Hotman Paris pengacaranya, semua media langsung semangat. Dan sebelum saya lapor balik, agar Hotman berpikir 10 kali, jangan 10 kali deh, berpikir 2 kali deh, untuk segera mencabut pengaduan dia ke Pradi. Karena saya akan lapor balik. Karena sebagaimana Anda lihat dalam video-video tersebut, siapa yang mengatakan banci tampil? Siapa yang mengatakan orang yang tidak bisa dipercaya omongannya sama dengan kambing? Siapa yang mengatakan tutup mulutmu? Itu dari kubu sana. Itulah yang bisa diadukan terkait kode etik.